Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan El Sirazi, asal 11 TKJ, asal sekolah SMK Al Irsyad Al Islamiyah Kota Cirebon. Di sini saya akan melakukan praktik instalasi DHCP server dan konfigurasi statik DHCP. Pertama-tama kita langsung ke konfigurasi ke instalasi DHCP server. Langsung aja kita masuk ke APK VirtualBox nya. Kita login terlebih dahulu. Nah, setelah login, langkah pertama yang kita masukkan adalah apt update. Setelah kita memasukkan perintah apt update, kita lanjut memasukkan perintah yaitu apt install dengan perintah apt install yes. Nah, terus kita klik enter di proses. Nah, setelah udah, karena di sini saya sebelumnya sudah pernah menginstal DHCP server ini, jadi ada tulisannya newly installed dan no to remove and 4 not upgrade. Langsung aja kita masuk ke perintah, masuk ke konfigurasinya dengan perintah nano Oke, karena saya sudah pernah mengisi konfigurasi ini, jadi seperti ini tampilannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan penjelasan setiap baris dari penjelasan fungsi utama dari setiap baris konfigurasi ini ya. Yang pertama itu ada subnet dan netmask, itu untuk menentukan jaringan dan subnet max. Kemudian ada range itu untuk rentang IP dinamis untuk klien DHCP. Terus ada open domain name server, itu untuk mengatur DNS server, dan obtain domain name-nya itu untuk memberikan domain default. Kemudian ada option routers, itu untuk menentukan gateway atau router. Kemudian ada option broadcast address, itu untuk alamat broadcast subnet tersebut. Kemudian ada default lifetime, ada waktu pinjaman IP default tersebut, dan max lifetime, ada waktu pinjaman IP maksimum. Nah, setelah kalian sudah mengedit seperti ini, kalian masukkan range, option domain, terus option router, and lifetime nya. Kemudian kalian simpan dengan perintah Ctrl X. Bentar. Nah, setelah kalian melakukan perintah Ctrl X, kemudian lanjut melakukan perintah yaitu nano /etc /default set isc DHCP. Nah, kemudian kita klik enter. Nah, sudah. Kemudian di sini kita masukkan interface V4, yaitu masukkan INP 0S8 ya. Di
Ini saya sudah memasukkannya, jadi kita langsung simpan aja dengan perintah yaitu Ctrl X. Kemudian lanjut dengan perintah sistem ctl sistem restart ISC dan klik enter, tunggu sebentar. Nah, kemudian lanjut sistem ctl enable enter lagi, tunggu sebentar. Kemudian lanjut yaitu sistem status ISC sorry. Nah, setelah kita sudah aktif running, tandanya kita sudah menyelesaikan yaitu instalasi DHCP server. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yaitu nomor 1, keuntungan menggunakan DHCP server dibanding konfigurasi manual. Jadi keuntungannya itu untuk mempermudah manajemen alamat IP dalam jaringan. Nah, nomor 2, apa yang terjadi jika range IP yang dikonfigurasi terlalu kecil. Jadi jika range IP yang dikonfigurasi terlalu kecil, hanya sejumlah perangkat terbatas yang bisa mendapatkan IP. Kemudian pertanyaan ketiga, cara memastikan hanya jaringan tertentu yang bisa menerima IP dari DHCP server, yaitu dengan cara memasukkan interface jaringan mana yang akan melayani DHCP. Kemudian nomor 4, langkah-langkah utama konfigurasi DHCP di Debian 12, yaitu kalian mengganti subnet range, terus subnet range, option domain server, option domain, option domain name, IP router, max list time dan list time. Terus 5, penyebab umum klien tidak mendapatkan IP dari server. Itu mungkin bisa jadi karena interface salah dikonfigurasi ya. Nah, setelah sudah menyelesaikan pertanyaan tersebut, kita lanjut yaitu ke DHCP static. Sebelumnya itu saya akan menjelaskan apa itu DHCP static. DHCP static itu adalah DHCP server yang memungkinkan alamat IP tertentu diberikan secara permanen kepada perangkat berdasarkan alamat MAC address-nya. Langsung aja kita mulai ke konfigurasi DHCP static ya. Pertama-tama kita beri perintah nano enter. Nah, setelah masuk ke sini, kemudian kita ganti bagian host yang Fantasia ini. Padahal kita hapus semua tanda kurungnya terlebih dahulu ya. Dan kemudian kita masuk ke klien dulu sebentar. Nah, terus di bagian hardware
Ethernet itu kita masukkan alamat broadcast yang ada di klien yang ingin kita tuju. Sini kita lihat dulu. Nah, sudah. Terus untuk bagian VIC address, kalian masukkan alamat IP yang kalian ingin beri ke klien tersebut. Sini kita akan memasukkan alamat yaitu 10.10.10.30, terus kemudian enter. Kemudian kita maaf ya, kita klik Ctrl X kemudian Y, terus kita save. Kemudian setelah itu kita lakukan reboot terlebih dahulu untuk di servernya dengan perintah reboot. Nah, kita tunggu dulu. Kemudian kita masukkan perintah service networking restart. Oke, enter. Nah, sudah. Setelah itu kita masuk ke klien. Nah, setelah kita melakukan reboot dan service networking restart di server, kita lanjut ke klien untuk melakukan restart sama seperti di server ya, yaitu dengan perintah yang sama, service networking restart. Kemudian enter, tunggu dulu. Nah, setelah udah, kita cek apakah alamat IP yang kita kasih untuk klien sesuai apa tidak. Tadi saya memasukkan alamat IP 10.10.10.30. Kita cek ya. Nah, di sini sudah masuk, yaitu alamat IP-nya 10.10.10.30. Nah, jadi baru saja kita telah menyelesaikan yaitu praktek konfigurasi DHCP statik. Jadi mungkin sekian aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.